Nah, adapun cara untuk mengambil sampel bentos di sungai dengan menggunakan sarbernet. Pertama, letakkan sarbernet di dalam sungai yang dangkal. Kemudian ambil batu yang ada di dalam sarbernet dan dimasukkan ke dalam ember hingga semua batu habis, dan kemudian aduk tanah dalam sungai hingga kedalaman 10 cm. Dan angkat sarbernet dan bersihkan di atas ember. Kemudian langkah selanjutnya, brus batu dengan menggunakan sikat gigi bekas dan pastikan batu tetap berada di dalam air agar bentos tidak hancur. Dan setelah batu habis dibrus, kemudian saring air yang ada di dalam ember. Setelah tersaring semua, dan masukkan sampel ke dalam plastik 1 kg, dan kemudian beri 10 ml alkohol ke dalam plastik yang berisi bentos tersebut. Kemudian selanjutnya pengambilan sampel yang kedua dilakukan dengan cara yang sama pada sampel yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu letakkan kertas saring ke dalam cawan petri dan kemudian beri sedikit air lalu diratakan ke seluruh permukaan cawan petri. Selanjutnya, masukkan sampel bentos ke dalam nampan sedikit-sedikit sampai sampel yang ada di dalam plastik habis. Kemudian cari bentos yang ada dalam nampan, lalu masukkan bentos yang didapat ke dalam cawan petri. Selanjutnya, amati bentos menggunakan mikroskop cahaya dan tentukan jenis bentosnya. Kemudian, sampel yang kedua dilakukan di dalam laboratorium biologi. Caranya yaitu cari bentos yang ada dalam nampan, lalu masukkan bentos yang didapat ke dalam cawan petri. Selanjutnya, amati bentos menggunakan mikroskop cahaya dan tentukan jenis bentosnya. Pertama-tama, pastikan Ekman Grab dalam kondisi baik, tali pengikat terpasang dan katup bawah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, turunkan Ekman Grab secara perlahan ke dalam air hingga mencapai dasar perairan di titik yang telah ditentukan. Setelah alat mencapai dasar, lepaskan messenger pemberat dari tali. Messenger akan jatuh dan memicu mekanisme penutupan pada katup. Katup akan tertutup rapat dan menjepit sedimen di dalam alat. Angkat Ekman Grab secara perlahan dari dasar perairan ke dalam permukaan. Selanjutnya, buka katup bawah dan keluarkan sedimen yang telah terjepit untuk dianalisis. Selanjutnya, siram seluruh permukaan Ekman Grab agar semua pasir yang ada di dalamnya jatuh ke dalam ember yang sudah disediakan. Kemudian ambil batu yang ada di dalam ember sampai habis dan saring air dan pasir yang ada di dalam ember sampai habis menggunakan alat saringan. Setelah semua sampel jatuh ke dalam saringan, dan kemudian siram saringan dan masukkan sampel ke dalam plastik hingga semua sampel yang ada di dalam saringan habis. Selanjutnya, letakkan sampel di dalam nampan dan amati sampel yang ada di dalam nampan hingga habis. Adapun cara untuk mengambil sampel bentos di sungai dengan menggunakan sarbernet. Pertama, letakkan sarbernet di dalam sungai yang dangkal. Kemudian ambil batu yang ada di dalam sarbernet dan dimasukkan ke dalam ember hingga semua batu habis, dan kemudian aduk tanah dalam sungai hingga kedalaman 10 cm. Dan angkat sarbernet dan bersihkan di atas ember. Kemudian langkah selanjutnya, brus batu dengan menggunakan sikat gigi bekas dan pastikan batu
tetap berada di dalam air agar bentos tidak hancur. Dan setelah batu habis dibrus, kemudian saring air yang ada di dalam ember. Setelah tersaring semua, dan masukkan sampel ke dalam plastik 1 kg, dan kemudian beri 10 ml alkohol ke dalam plastik yang berisi bentos tersebut. Kemudian selanjutnya pengambilan sampel yang kedua dilakukan dengan cara yang sama pada sampel yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu letakkan kertas saring ke dalam cawan Petri dan kemudian beri sedikit air lalu diratakan ke seluruh permukaan cawan Petri. Selanjutnya, masukkan sampel bentos ke dalam nampan sedikit-sedikit sampai sampel yang ada di dalam plastik habis. Kemudian cari bentos yang ada dalam nampan, lalu masukkan bentos yang didapat ke dalam cawan Petri. Selanjutnya, amati bentos menggunakan mikroskop cahaya dan tentukan jenis bentosnya. Kemudian, sampel yang kedua dilakukan di dalam laboratorium biologi. Caranya yaitu cari bentos yang ada dalam nampan, lalu masukkan bentos yang didapat ke dalam cawan Petri. Selanjutnya, amati bentos menggunakan mikroskop cahaya dan tentukan jenis bentosnya. Pertama-tama, pastikan Ekman Grab dalam kondisi baik, tali pengikat terpasang dan katup bawah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, turunkan Ekman Grab secara perlahan ke dalam air hingga mencapai dasar perairan di titik yang telah ditentukan. Setelah alat mencapai dasar, lepaskan messenger pemberat dari tali. Messenger akan jatuh dan memicu mekanisme penutupan pada katup. Katup akan tertutup rapat dan menjepit sedimen di dalam alat. Angkat Ekman Grab secara perlahan dari dasar perairan ke dalam permukaan. Selanjutnya, buka katup bawah dan keluarkan sedimen yang telah terjepit untuk dianalisis. Selanjutnya, siram seluruh permukaan Ekman Grab agar semua pasir yang ada di dalamnya jatuh ke dalam ember yang sudah disediakan. Kemudian ambil batu yang ada di dalam ember sampai habis dan saring air dan pasir yang ada di dalam ember sampai habis menggunakan alat saringan. Setelah semua sampel jatuh ke dalam saringan dan kemudian siram saringan dan masukkan sampel ke dalam plastik hingga semua sampel yang ada di dalam saringan habis. Selanjutnya, letakkan sampel di dalam nampan dan amati sampel yang ada di dalam nampan hingga habis. Adapun hasil yang didapat pada alat Sarbernet, partikum pertama, sampel pertama yaitu ada Istomidae ada 6 ekor, Proterpes 1 ekor, Raulos 2 ekor, dan Canis 1 ekor. Dan pada